Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Rina Husnia Fahma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, disiplin positif itu diantaranya cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat unit memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta kedua motivasi tersebut bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini juga terdapat dalam motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan menanamkan motivasi internal tersebut, kita dapat menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, posisi kontrol seorang guru itu apa saja sih? Nah, yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Dan keempat, pemantau serta manajer. Lalu, posisi kontrol seperti apa yang paling efektif kita harus gunakan? Yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid menjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dengan lingkungan sekolah serta menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menaikkan keyakinan. Nah, tujuan untuk melakukan segitiga restitusi tersebut yaitu untuk menghasilkan dan menumbuhkan karakter siswa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kaitan modul 1.4 dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah bahwa budaya positif itu harus sesuai dengan filosofi belajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi belajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nah, budaya positif itu juga harus sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diberikan bersama. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka
maka kita seorang guru penggerak harus melakukan suatu perubahan-perubahan yang lebih baik dengan merumuskan sebuah visi guru penggerak, yaitu dengan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi belajar dewantara dan mengisi profil pelajaran Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, dukungan dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas diri siswa, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat sekolah dan masalah yang muncul seperti pertengkaran dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol, posisi yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa perbedaannya? Dulu, dalam menangani masalah yang terjadi pada murid, biasanya saya memakai sistem kontrol hukuman, pemantau, teman, bahkan terkadang juga memberi rasa bersalah. Akan tetapi, hal ini saya rasakan memang tidak ada dampak perubahan yang lebih baik dari murid dalam jangka waktu yang lama. Hal ini yang menjadi refleksi diri saya, apa tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya baru tahu bahwa peran guru dalam sistem kontrol itu ada banyak sekali macamnya. Sehingga saya lebih paham dan meyakini bahwa kontrol guru yang tepat dan efektif adalah sebagai manajer, di mana kontrol ini akan memberikan siswa menemukan solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan keyakinan yang ia langgar dan bagaimana untuk menentukan langkah dalam memperbaikinya, serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga mampu menumbuhkan sikap mandiri dan tanggung jawab siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya?
Ya, saya pernah. Namun, saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi, kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal ini yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.